Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Keisha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Nah saudara, di Sapa Sumut kali ini kita akan membahas mengenai perjuangan dan kekuatan di balik medali emas tolak peluru putra PON 21. Di sini sudah hadir bersama kita Muhammad Syahrial Bakti, peraih emas PON 21 cabang olahraga tolak peluru putra. Selamat pagi Bang Syahrial. Pagi Kak Yuke. Gimana nih kabarnya Bang? Ya, baik. Baik ya Bang ya? Ya. Bang Syahrial nih, berbicara mengenai Pekan Olahraga Nasional PON 21 yang Aceh Sumut. Gimana rasanya kemarin Bang memenangkan medali emas dari tolak peluru putra ini? Wah, alhamdulillah. Kalau untuk mendapat medali emas ini sungguh luar biasa rasanya, senang, bangga. Begitu juga dengan keluarga. Dan ternyata Bang Syahrial ini kemarin juga sudah mengikuti PON yang ke-20 ya Bang ya, di Provinsi Papua. Itu dari rentang PON 20 dengan PON 21 ini bagaimana Bang persiapannya? Wah, persiapannya itu luar biasa. Dari kegagalan kemarin itu banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dibenari, sampai bisa sampai saat ini, seperti itu. Kalau PON 20 emang kemarin peringkat berapa nih Bang? Kemarin di PON 2021, PON 20 itu saya di peringkat keempat kebetulan. Dan yang 21 ini mendapatkan medali emas ya Bang ya? Ya, sesuai dengan target. Untuk latihannya itu gimana aja sih Bang? Wah, kalau untuk latihan di tolak peluru itu lumayan unik, banyak gitu ya. Kita latihan di tolak peluru itu ada yang namanya latihan endurance, speed, bahkan kita juga melatih power, dan juga kita harus memiliki pengetahuan gizi yang baik dan juga istirahat yang baik begitu. Nah, kalau di endurance sendiri itu biasanya kami menggunakan latihan itu daya tahan lari 1000 sampai 3000 meter. Nah, di speed kami lari di 30 meter, 50 meter hingga 150 meter. Sementara kami latihan di power itu biasanya berlatih gym. Nah, di gym itu kita melakukan gerakan seperti angkat besi, angkat berat. Nah, biasanya kami menggunakan gerakan misalnya di angkat berat, itu biasanya bench press, deadlift, dan juga squat. Nah, sementara kita juga melakukan gerakan angkat besi. Nah, gerakan angkat besi itu biasanya kami menggunakan snatch, clean and jerk, bahkan kami menggunakan juga power snatch gitu. Berarti seluruh kegiatan latihan itu Abang persiapkan lah ya untuk PON 21 ini sehingga meraih dari peringkat 4 sampai dengan mencapai medali emas ini ya Bang ya. Kalau boleh diceritain nih Bang, bagaimana sih rasanya waktu bertanding di PON 21 ini di lapangan? Seperti apa Bang? Wah, luar biasa rasanya waktu kemarin di PON 21 ini di Aceh Sumut ini. Luar biasa, sangat grogi, terus jantungan, terus ya gimana ya, ada target yang harus dicapai. Jadi kita benar-benar, wah banyak nih yang harus kita selesaikan, banyak nih tanggungan yang harus kita selesaikan gitu. Sehingga pada saat melakukan pertandingan kemarin itu sangat banyak melakukan kesalahan gitu. Kesalahan gimana tuh Bang? Ya, kalau kesalahan seperti misalnya tolakan itu biasanya namanya dis. Nah, kalau dis itu dianggap gagal di dalam tolakannya gitu, bukan dis tidak bisa ikut lagi, seperti itu. Jadi ketika perlombaan itu waktu Abang melakukan tolak peluru itu kegagalan yang dilakukan berapa kali nih Bang? Wah, lumayan banyak tuh ya. Kegagalan yang saya lakukan itu sebanyak 3, sementara kesempatan itu ada 6. 6. Lalu berarti yang mendapatkan medali emas ini udah yang ke berapa kali nih Bang? Wah, itu pertandingan yang sangat seru tuh. Kalau misalnya mereka-mereka yang ada di sana nonton, dan juga pelatih-pelatih, itu ceritanya seperti film India katanya gitu. Kalah di awal, menang di akhir gitu. Ya.
Nah, di lemparan pertama itu saya itu masih di peringkat ke-6 karena ada 7 peserta yang dapat limit di seluruh Indonesia. Saya di peringkat ke-6. Bahkan saya kalah sama junior saya waktu itu. Nah, tapi itu beriring dengan terus melempar, terus pokoknya jantung itu berdebar kencang gitu, takut gagal lagi gitu. Nah, di lemparan keempat itu lemparan kita udah hampir mendapatkan rekor PON juga, di 16 juga, cuman itu jatuh dan dianggap gagal di lemparan keempat. Nah, di lemparan kelima itu saya mulai berpikir, wah ini saya harus kurangi nih kecepatan di kakinya gitu. Nah, saya coba dapat itu di lemparan kelima itu ada saya mulai naik di peringkat keempat. Di keempat. Lalu di lemparan keenam saya udah mulai panik, cuman saya dengar di tribun itu banyak teriakan dari keluarga, Support ya Bang support ya? dan pelatih gitu. Wah, mereka sangat jantungan. Mereka benar-benar support gitu. Mereka kasih panggilan, tepukan gitu. Sehingga saya mencoba terpacu. Saya harus berpikir, saya harus bisa ini. Seperti itu. Nah, sampai pada akhirnya di lemparan ke-6 saya mikir dan dibilang sama pelatih, tinggal angkat pelurunya ke atas. Nah, di sana kecepatan tadi saya tingkati sedikit, lalu saya angkat pelurunya ke atas dan alhamdulillah tercapailah 16 tadi. Sehingga begitu dapat 16 semuanya senang dan saya pun merasa sedih akhirnya bisa mencapai itu. Terharu, terharu ya, gitu, benar-benar. Dan ternyata lemparan ke-6 ini yang memecahkan rekor PON ya Bang ya? Benar sekali. Kalau boleh diceritain juga nih Bang, strategi yang Abang gunakan di lapangan seperti apa Bang? Strategi sendiri sih ya. Mungkin dari teknik gitu Bang? Sebenarnya sih nggak ada. Karena kalau dikatakan strategi, kenapa saya bisa gagal di 2021 gitu. Tapi kalau strategi yang biasa aja, yang sering saya gunakan itu, ya seharusnya saya itu harus tenang. Cuman kemarin di 2024 ini, di PON 21 ini, saya udah gugup gitu. Udah hancur strategi pertama gitu. Terus untuk menambah tenang lagi, saya tidurkan tuh badannya. Untuk jantung yang tadi berdebar, bisa lebih tenang. Nah, di setiap lemparan, saya harus berpikir dan harus merasakan gerakan saya itu sendiri. Apakah gerakan saya sudah benar? Apakah gerakan saya sudah tepat? Apakah kecepatan ini sudah pas masuk di dalam? Nah, seperti itulah yang harus saya perhatikan di setiap langkah-langkah saya mau melakukan tolakan gitu. Luar biasa sekali Bang Syahrial, sehingga untuk dengan strategi yang Abang lakukan ini mendapatkan medali emas ya Bang ya. Nah Bang Syahrial, sedikit kilas balik nih. Saya penasaran dari mana sih Bang awal mulanya diperkenalkan dengan tolak peluru ini? Wah, alhamdulillah saya bersyukur kali, saya berterima kasih sekali dengan guru olahraga saya yang bernama Bapak Dian Arista. Nah, beliau yang memperkenalkan saya yang namanya atletik. Nah, pertama kali dia mengenalkan itu atletik, lari, lompat, dan tolak. Nah, kebetulan di sana juga ada yang namanya Popkot, Pekan Olahraga Pelajar Kota. Nah, kebetulan saya tinggal di Tanjung Balai, maka Popkot Tanjung Balai gitu ya. Nah, di sana saya diperkenalkan, saya diberi masukan bahwa dari tolak peluru ini, nanti kamu bisa kuliah dari tolak peluru tanpa mengeluarkan biaya, terus kamu bisa pergi kemana aja, terus kamu bisa tuh punya uang lumayan dari tolak peluru ini. Nah, di situ kehidupan saya memang kurang baik ya, sehingga saya termotivasi, wah lumayan nih, harus bisa nih. Nah gitu, itu yang namanya mungkin ya dicoba berhadiah ya gitu ya. Nah akhirnya saya mendalami, saya menikmati, ternyata benar. Alhamdulillah sekarang saya tamat S1 itu hasil dari menjadi atlet tolak peluru ini,
terus punya kendaraan, dan lain-lain begitu. Itu sejak tahun berapa nih Bang? Nah, kita waktu itu tahun 2013, tapi itu belum terlalu aktif ya. Karena dari tahun 2011 atau 2012 itu saya menjadi atlet voli waktu itu. Atlet volley. Iya, cuman tidak berkembang sampai akhirnya wah, cobain dikasih masukan akhirnya mencoba tolak peluru ini gitu. Bang Syahrial, saya juga penasaran nih Bang, mengingat maaf nih, mengingat dari tolak peluru ini merupakan olahraga atletik tapi kurang diminati masyarakat. Nah, dari Bang Syahrial bagaimana pandangannya? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda sejenak. Ya saudara, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Sumut setelah jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Keisha dalam perbincangan hangat Sapa Sumut. Bang Syahrial, tadi kita sudah berbincang nih mengenai bagaimana Abang melakukan perjuangannya nih dalam PON 21. Dan tadi saya sudah bertanya kenapa gitu Abang memilih cabang atletik tolak peluru. Karena kan memang pada dasarnya tolak peluru ini masih kurang diminati masyarakat di Indonesia nih Bang. Baik, kalau saya sendiri kenapa memilih cabang olahraga tolak peluru ini kerasa mungkin asik ya. Hanya seperti dulu itu waktu masih sekolah itu ngerasa tolak peluru itu cuma tolak-tolak aja Iya, gitu. benar. Nah, ini bisa juara nih, lumayan nih. Wah, ternyata enggak. Ternyata dibalik tolak-tolak aja enggak capek. Ternyata tolak peluru ini unik dan asik gitu. Uniknya itu kita bisa cobain semua cabang olahraga lainnya. Ya, seperti tadi, lari, terus sprint, angkat besi, bahkan juga kita latihan tuh pakai samsa. Samsa. Nah, iya, kita pukul-pukul tuh Wah. samsa itu, untuk biar supaya menimbulkan power tadi tuh, kita Benar, salurkan ke sana begitu. Jadi memang benar-benar tolak peluru itu sebenarnya asik. Walaupun ya kita tahu sendiri, dari cabang atletik itu yang dikenal itu lari, ya itu aja gitu. Benar-benar. Hanya lari Car Free Sprint, Day, maraton. sprint, maraton, ya seperti itulah gitu. Padahal banyak tuh nomor-nomor yang seperti tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing, lontar martil, lompat jauh, lompat gala dan sebagainya gitu. Dan ternyata tolak peluru ini juga bukan hanya yang mengandalkan kekuatan ya Bang, tapi juga keseimbangan, konsentrasi, mentalnya juga ya Bang ya. Benar. Kalau di Bang Syahrial ini sendiri nih, berarti sudah berapa lama nih Bang menggeluti tolak peluru? Saya sendiri menggeluti tolak peluru itu dari 2014 sampai 2024, berarti sekitar 10 tahun juga ya Bang ya? lah, seperti itu. Kira-kira dari pengalaman Abang nih selama menggeluti tolak peluru, ada cerita menarik gak Bang ya? Selama berlatih atau rutinitasnya nih? Oh, nah selama berlatih itu banyak sih ya hal-hal yang lumayan menarik lah. Waktu itu ada juga saya pernah itu berlatih waktu di PPLP. Karena saya mau meningkatkan daya ledak kaki tungkai, itu saya menggunakan lompatan. Nah, saya ngelompat itu ada kaki satu dengan lompatan 3 kali. Nah, di lompatan ketiga itu kaki saya keplekok. Keplekok itu biasanya namakan tekilir ya. Tekilir, bengkak besar sampai saya nggak bisa jalan itu 2 hari. Gitu. 2 hari ya Bang? Iya. Terus ada lagi waktu itu latihan untuk daya ledak tangan lah ya. Lempar peluru ke atas vertikal. Iya. Nah, saat saya latihan itu tangan saya tergelincir, pelurunya tergelincir lah dari tangan itu tadi. Kita nggak sempat nampung lah peluru itu tadi.
akhirnya jatuh di kepala gitu. Kena kepala ya, Bang? Kena Itu kepala. berapa kilo nih, Bang, pelurunya tuh? Waktu itu latihan 7 kilo. Wah, Kena kepala, sempoyongan, pusing, terus lama-kelamaan kok aneh ya. Ternyata rabun akhirnya dibuat itu. berdampak ke mata juga ya, Bang, ternyata Berdampak ya. ke mata gitu. Tapi tetap nggak kapok nih ya, Bang? Nggak kapok, karena kita ada Mencintai target tolak dan peluru. tujuannya juga. Benar, gitu. benar. Karena apapun yang kita kerjakan, pasti ada dampaknya. Ada kata pepatah mengatakan, kalau kita bermain pena, pasti kita akan kena tintanya. Nah, Bang Syahrial ini kan sudah 10 tahun nih, Bang, menggeluti tolak peluru. Pernah nggak, Bang, ada rasa jenuh? Kalau pernah rasa jenuh, sepertinya pernah ya. Terus gimana nih menghadapi rasa jenuhnya itu, Bang? Waktu itu tepatnya setelah kuliah 2017 sampai 2018, saya merasa jenuh tuh. Jenuhnya itu bukan karena tolak pelurunya, tapi jenuhnya itu karena prestasi saya nggak meningkat gitu. Wah, ini lemparan saya nggak naik-naik nih, ini gimana nih caranya nih? Padahal saya harus kuliah pakai biaya ini tadi gitu kan. Iya, benar. Nah, itu sempat saya mau ikut baseball ya, ikut baseball, namanya baseball ya. Nah, ada itu dulu dosen ngajak, udah Syahrial, gitu kan, kalau nggak bisa ditolak peluru, kamu kan punya speed, kencang larinya. Nah, waktu itu badannya bukan segini ya, masih berat 75 gitu, Iya, 75, 75, 70 gitu. Nah, dibilang gitu, wah ya juga ya, ikut baseball aja ya, mungkin bisa berkembang lebih gitu. Cuman saat itu ada senior saya yang merasa berjasa, saya rasa itu ya. Beliau udah meninggal, namanya Kak Putri, sama yang masih ada itu Kak Tuti ya. Nah, itu waktu itu mendiangnya itu bilang, Syahrial, cobain aja teknik putar, mana tahu bisa gitu. Nah, itu saya mencoba tepatnya 2019 itu. 2019. Iya. 2019, oh iya ya. Kebetulan di tahun-tahun sebelum itu teknik putar itu belum marak gitu. Oh, belum marak ya, Bang? Jadi di Indonesia itu kalau saya perhatikan terus-terusan itu nggak ada yang pakai teknik putar waktu itu 2019. Pakainya teknik apa, Bang? Tekniknya itu gliding atau disebut dengan O'Brien. Oh. Biasanya penemu pertama itu namanya O'Brien ya. Itu seperti apa tekniknya, Bang? Tekniknya itu mundur ke belakang lalu tolak gitu. Oh, iya. Dia hanya gerakan linier ya. Iya. Gitu. Nah, itu kembali tadi diajak untuk teknik Putar. putar tadi. Nah, dibantu dikasih tahu. Nah, di 2019 dan 2018 juga saya pernah kalah tuh sama senior saya tuh, lempar cakram tuh. Karena itu memang benar-benar saya lagi jatuh-jatuhnya gitu. 2019 itu juga saya jatuh kalah tuh sama senior saya itu, dulu ada namanya Porpropsu. Porpropsu. Iya, sekarang juga masih ada. Itu Porpropsu itu mempersiapkan untuk PON. Itu 4 tahun juga. Nah, itu saya kalah sama senior saya. Terus saya diajak sama pelatih saya yang namanya sekarang itu ya Sukrat Singh, pemegang rekor. Nah, dia bilang, Syahrial, kamu kok hancur kali? Itu dia bilang. Udah, ayo latihan lagi. Kamu masih bisa itu, katanya begitu. Dengan logat seperti itu. Nah, baru saya mulailah di 2019 itu kalahnya di bulan 7. Setelah bulan 7 itu langsung saya ikut gabung latihan sama dia di PPLP. Di bulan 8-nya juga saya ikuti kejurnas dari yang tolakan saya 12 meter tuh. Iya. Lagi hancurnya. Nah, 1 bulan akhirnya saya naik ke 13 lagi latihan sama beliau. Terus di bulan 9-nya September itu dulu ada namanya POMNAS, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Nah, kebetulan saya latihan terus sama dia dan akhirnya situ saya dapat limit. Tolakannya 42, limit itu 1380 gitu. Nah, kalau limit itu tadi di nasional itu kalau mau ikut di PON kita harus melewati limit. Nah, limitnya itu
dapatnya itu 1380. Nah, kebetulan di Indonesia itu hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan limit itu tadi gitu. Nah, di akhirnya saya mencoba terus teknik putar sampai saat ini rasanya memang benar-benar enak gitu. Saya berterima kasih kali itu sama beliau-beliau yang udah mendukung saya. Dan memang saya melihat juga Bang Syahrial ini menggunakan teknik putar itu ya Bang pada PON 21 ini. Benar. Nah Bang Syahrial, selain PON nih Bang, Abang sudah mengikuti perlombaan apa aja Bang? Wah, udah lumayan banyak sih Kak ya. 2016, saya mulai dari 2014 ya. 2014 saya ikut kejurnas antar PPLP di Manado. Itu saya nggak dapat peringkat, saya kalah. Di 2015 saya ikut Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Saya nggak dapat peringkat, nomor 6, kalah. Terus di 2016 akhirnya saya bisa bangkit lagi, itu saya dapat peringkat 1 di kejurnas remaja di Rawamangun. Terus di 2017, nah saya pernah disnya bukan dis lemparan, tapi nggak bisa main gara-gara saya terlambat. Ya. Nah itu kegagalan yang luar biasa saya rasa. Bener. Itu nyesek di bulan, banget ya Bang ya? Wah nyesek sekali, di 2017 bulan 6 rasanya aduh. Terus di 2017 itu di akhir, di bulan 11 saya ikut kejurnas junior, senior, saya peringkat 3. Terus di 2018 saya ikut kejurnas junior, itu junior 19, usia 19. Saya dapat peringkat 1. Di 2019 saya ikut itu tadi Pomnas dan kejurnas. Kejurnas pertama nggak dapat peringkat. Di Pomnas saya dapat peringkat 2. Di 2020 itu COVID. Ya, tidak ada pertandingan. Tidak ada pertandingan. Nah, di 2021 itu saya ikut PON. Dan itu saya rasa kegagalan yang pahit yang membuat motivasi saya di 2024 ini. Nah, di 2022 saya mulai belajar tuh dari kegagalan-kegagalan itu. Saya harus bisa bangkit, saya harus perbaiki. Akhirnya 2022 saya bisa tolak 16 dan mendapatkan peringkat 1 di kejurnas. Juga pernah ikut invitasi untuk SEA Games. Nah kebetulan tapi tetap kalah karena harus dapat limit gitu. Yeah. Limitnya 17. Lalu di 2023 saya kejurnas, saya kalah. Saya di peringkat kedua. Nah di 2024 ini baru-baru aja juga saya selesai pertandingan ASEAN Universitas Games di Surabaya. Itu saya dapat peringkat 3. Sudah banyak sekali nih perjalanan Bang Syahrial ya Bang. Nah, sedikit saja nih Bang, tips untuk bibit-bibit muda yang mungkin mau mengikuti jejak Bang Syahrial, seperti apa? Kalau untuk saya tipsnya, untuk generasi muda, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut untuk mencoba. Yakin dan percaya, kalian semua punya potensi, kalian semua punya bakat. Mungkin saat ini belum timbul, tapi kalau kalian terus mencoba, mungkin bakat-bakat itu akan timbul. Dan yakinilah, tidak ada orang yang gagal. Hanya orang yang tidak mau mencoba yang ada. Luar biasa sekali, terima kasih Bang Syahrial. Berarti pada intinya kita tidak boleh menyerah ya Bang ya, tetap harus mencoba walaupun gagal, seperti itu ya Bang. Terima kasih Bang Syahrial sudah datang di Sapa Sumut. Ya saudara, itu tadi perbincangan kita dengan Syahrial Bakti yang merupakan peraih medali emas tolak peluru putra PON 21. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi kita semua. Saya Yulia Kesha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.